Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto. Dan di video kali ini kita kedatangan Pajero Sport ya, dengan keluhan salah satu sensor dari mobil ini hidup ya teman-teman, yaitu crank angel sensor P0335. Nah, mobilnya ini hidup teman-teman, bisa dibawa, masih bisa jalan, dengan kendala atau keluhan satu, untuk hidupnya agak susah, kemudian tenaganya sedikit berkurang ya teman-teman. Nah, nanti kita lihat di sini. Untuk kodenya kita akan coba hapus terlebih dahulu ya. Kita akan RS dulu, kita hapus dulu untuk kode kerusakannya, dan kita akan coba tes, kita hidupkan ya teman-teman ya. Jadi gejalanya seperti ini teman-teman. Dia agak sedikit panjang untuk bagian starternya. Oke, kita akan lakukan pengecekan ya teman-teman. Setelah hidup, lampunya itu jangan lupa hidup juga kembali teman-teman. Dan di sini muncul lagi untuk bagian crank engine sensornya ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang Papi lakukan di sini, kita akan lepas soket-soket yang di bagian mengarah ke crank engine sensor. Yang pertama di sini kita akan rapatkan untuk bagian sekun-sekunnya, supaya nanti kontaknya itu bagus ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih untuk masalahnya di soket. Nah, nanti kalau soketnya sudah kita perbaiki namun penyakitnya masih belum terselesaikan, maka kita akan menjurus ke bagian sensornya ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan cek sini ya. Kita akan lepas semua untuk bagian soketnya teman-teman. Kemudian nanti kita akan cek juga ya. Untuk pengukuran arusnya di sini sudah Papi lakukan teman-teman. Pada saat kontak on ya. Untuk pengukurannya pada bagian-bagian kabelnya ini, yaitu untuk satu bagian ground, yang dua yang kita ukur ya teman-teman ya. Jadi arus standby pada bagian kabelnya itu sekitar 5 sampai 8 volt ya pada saat kontak on. Nah, kalau di situ sudah bagus semua, untuk bagian groundnya ada, kemudian di bagian kabelnya yang dua itu ada arus pancingnya atau arus standby-nya, maka kemungkinan besarnya kita lari ke bagian bawah ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk pengecekan pada bagian kabel itu ada 3 kabel teman-teman. Jadi yang kita ukur untuk arus standby-nya itu di bagian kabel yang berwarna merah jambu atau warna pink. Kemudian sini kita lihat teman-teman, untuk kabelnya itu ada merah jambu atau warna pink dan warna hijau garis hitam ya. Itu yang kita cek ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah lakukan pengecekan di bagian soket, untuk hidupnya itu masih sama teman-teman. Jadi di sini kita akan coba pinjamkan untuk sensor ya. Akan kita pinjamkan sensor askreknya menggunakan sensor yang second ya teman-teman ya. Ini bukan sensor second sih teman-teman, ini sensor untuk triton yang nongkrong, tapi sensornya itu menggunakan sensor cam. Jadi sensor crank sensor dengan cam sensor itu sama teman-teman ya, bisa sepakaian. Nah, jadi di sini kita coba hidupkan teman-teman, sudah kita pasang untuk bagian sensor cranknya, dan kita hapus untuk bagian kode kerusakan ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti kita akan coba hidupkan setelah kita nunggu beberapa saat dulu ya teman-teman ya. Di sini ada pengecekan sebentar untuk di bagian depannya teman-teman. Nah, nanti kita akan coba hidupkan ya. Kalau dia hilang, berarti masalah utamanya itu di bagian sensor crank sensor atau CKP ya. Nah, di sini Papi akan kasih tahu teman-teman, untuk bagian CMP dan CKP itu sama ya teman-teman ya. CMP sensor dan CKP sensor itu sama, bisa dipakai teman-teman. Jadi kita akan coba hidupkan ya. Sekarang kita akan coba hidupkan. Untuk bagian sensornya sudah kita ganti, kita tukar dengan mobil yang nongkrong ya.
kita coba hidupkan teman-teman. Nah, jadi sekarang untuk hidupnya sudah enak, normal. Kemudian lampu cek engine-nya tidak muncul lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah kita cek. Untuk kerusakan utamanya berarti di bagian sensor crank sensornya atau CKP sensornya yang bermasalah ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman ya. Jadi untuk penyebab dari mobil ini susah hidup, kemudian tenaganya agak berkurang, dan agak dibarengin suara agak kasar ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk kerusakan yang terjadi akibat dari crank engine sensor maupun CKP sensornya. Nah itu ya, jadi mobil ini masih bisa jalan teman-teman ya, walaupun sensornya bermasalah. Untuk bagian crank engine sensornya ini mobilnya datang masih bisa jalan, tapi untuk tenaganya kurang, suaranya agak sedikit kasar, dan hidupnya itu kata beliau itu agak sulit ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu infonya dari Papik Kembar Auto, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like videonya, share videonya, dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.